Dalam video ini gue akan membahas bagaimana cara galbay di Paylater, Shopee, S-Pinjam, Akulaku, Kredivo, dan lain sebagainya, khusus di Paylater. Gue akan bagikan trik-triknya bagaimana cara galbay di Paylater tersebut, agar kalian itu tidak sebar data, agar teman-teman tidak ditagi di luar kontak darurat, agar teman-teman saat memasuki galbay 1 bulan, 3 bulan, aman tanpa didatangi sama desa lapangan. Hari ini gue semangat sekali untuk memberikan edukasi dan informasi, karena trik-trik ini sudah dijalankan oleh member grup WA gue. Dan gue sekarang makin semangat sekali untuk memberikan edukasi tentang galbay di Paylater, khususnya di Shopee, S-Pinjam, Paylater, dan Akulaku, Kredivo. Ketiga ini yang akan kita bahas. Tolong dengarkan baik-baik agar teman-teman saat galbay di Paylater ini, teman-teman aman, nggak pusing dan nggak ribet. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tuswijol. Oke, pada video kali ini gue akan membahas bagaimana cara galbay di Paylater, S-Pinjam, Akulaku, dan Kredivo agar aman galbaynya tanpa sebar data, tanpa keluar kondar, tanpa desa lapangan. Ini akan gue bagikan. Mungkin durasinya nggak terlalu panjang karena akan gue berikan clue-cluenya saja agar teman-teman paham, mengerti arahnya kemana. Karena gue nggak berikan secara frontal. Ya, kenapa? Nanti bahaya sekali kalau desa tahu ini, bahaya sekali. Tapi gue akan berikan clue-cluenya saja. Bagaimana cara galbaynya? Ya khususnya desa lapangannya. Bagaimana kita untuk menghindarinya? Bagaimana caranya kita untuk saat galbay tidak disebar data dan tidak keluar kondar dan tidak kena teror? Tolong pahami ini karena akan gue ringkas bagaimana trik-triknya. Hari ini gue sangat semangat sekali karena banyak sekali member gue yang di dalam grup WA. Mereka sudah mengikutinya. Alhamdulillah bisa galbay dengan cara mulus. Oke, di sini akan gue berikan step by stepnya. Tapi gue akan berikan penjelasannya terlebih dahulu agar teman-teman tidak gagal paham dan tentunya selalu paham apa yang gue utarakan dalam video ini. Namun dalam topik yang akan gue bahas, teman-teman silahkan klik tombol subscribe dulu dan juga like-nya. Dan teman-teman memiliki pertanyaan seputar galbay pinjol, silahkan saja ketikkan dalam komentar, nanti gue akan bahas dalam video ini. Oke, jadi dalam topik ini kita akan bahas Paylater, S-Pinjam, dan Akulaku, dan Kredivo. Teman-teman yang nggak paham dengan ini tentu bakalan pusing sekali karena terus-terusan dikejar oleh DC pinjol tersebut. Karena DC-nya cukup ekstrim untuk melakukan penagihan. Terornya tak berhenti-henti. Jadi kalau tiga ini, Paylater, Shopee, dan Kredivo, ini golongannya pembiayaan atau BNPL atau Paylater, bukan pinjol. Ya, bukan pinjol. Kalau pinjol masuk ke P2P lending, fintech lending. Namun dari Paylater, dia masuk golongannya yaitu Shopee, S-Pinjam, Paylater, dan Akulaku dan Kredivo. Tolong pahami, itu kalian sudah pahami dasarnya. Tentu mereka ketiga ini terdaftar di OJK. Ya, legal dia. Namun untuk perizinannya di OJK, dia masuk golongannya pembiayaan, bukan fintech lending atau P2P lending. Jadi kalau teman-teman cek daftar pinjol yang sudah berizin OJK, di daftar list OJK, tentu Akulaku, Kredivo, Shopee tidak masuk di sana. Karena dia golongannya Paylater. Paham di situ? Oke. Kita akan bahas tentang bagaimana cara aman galbaynya, Bang. Jadi saat Anda galbay di ketiga Paylater ini, bagaimana cara galbaynya di Akulaku, Kredivo, dan Shopee? Nah, kalau untuk terornya, teman-teman gak usah khawatir dan gak usah takut. Dan bagaimana kalau desanya nagih di luar kontak emergensi, dan bagaimana kalau desanya melakukan penagihan di luar kontak emergensi? Ini yang kita bahas dan bagaimana dengan desa lapangannya. Di sini akan gue ringkas saja agar teman-teman tidak ngantuk dan tidak jenuh. Nah, yang pertama kalau untuk terornya, kalau dia melakukan teror penagihan, ya melakukan teror penagihan di WA Anda, khusus di WA Anda, apa yang harus gua lakukan? Hal-hal yang utama ketika Anda baru pertama kali galbay di tiga Paylater ini, step awalnya adalah teman-teman menghapus jejak digital teman-teman.
bagaimana cara menghapus jejak digital, ya, khususnya teman-teman yang saat ini galbay pinjol. Kalian bisa cek saja video gue di dalam video terpopuler yang membahas cara menghapus jejak digital. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kalian jangan pernah mencerna isi chat DC-nya di WhatsApp, di SMS. Kenapa jangan dicerna? Kebanyakan chat-chat tersebut ini sifatnya bohong-bohongan, ngada-ngada, nimbulin, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman jangan terfokus, jangan mencerna isi chat DC. Lalu apa yang kita lakukan nih Bang? Yang harus kalian lakukan ketika teman-teman punya galbay di Shopee, Akulaku, dan Kredivo. Yang harus Anda lakukan adalah ketika Anda di WA diteror, maka teman-teman lakukan arsipkan chat-chat tersebut. Arsipkan, dan kalau teman-teman mau hapus chatnya, tunggu 1 minggu. Ketika sudah memasuki 1 minggu, boleh kalian hapus. Kenapa bisa seperti itu? Nanti akan gue jelaskan. Di sini akan gue berikan poin-poinnya dulu. Ya, yang pertama, arsipkan chatnya, dan kalau sudah masuk 1 minggu, kalian boleh hapus. Poin yang keduanya adalah jangan pernah memblokir chat WhatsApp DC. Alasannya kenapa Bang? Nanti akan gue jelaskan. Ya, yang ketiga adalah teman-teman lakukan protect pada panggilan seluler kalian. Bagaimana cara melakukan protectnya? Yang pertama-tama teman-teman bisa lakukan perubahan jaringan internet kalian. Apa yang Anda harus lakukan? Yang pertama, kalian bisa install di Play Store aplikasinya 4G LTE only untuk merubah jaringan teman-teman. Itu opsi yang pertama. Yang kedua adalah teman-teman bisa lakukan setting mode filter panggilan di handphone Anda. Kalau handphone Anda itu mendukung atau ada fasilitasnya mode filter panggilan. Lalu bagaimana kalau HP gue ini Bang tidak ada pengaturan mode filter panggilan? Ini khusus pengguna Samsung. Kalau di Samsung gue juga punya Samsung, itu tidak ada mode filter panggilan. Nah, langkah terakhirnya adalah kalian bisa mengaktifkan 4G LTE only agar teman-teman tidak bisa mendapatkan SMS, agar teman-teman tidak mendapatkan telepon dari DC. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika Anda melakukan perubahan jaringan dari defaultnya jaringan merubah 4G LTE only, maka data internet kalian secara full masuknya 4G LTE only. Ya, itu alasannya. Alasan yang topik yang pertamanya untuk kenapa kita tidak boleh melakukan blokir chat WhatsApp DC. Kenapa? Agar kalau Anda melakukan blokir chat WhatsApp DC, tentu dia akan mengganggu kontak emergensi. Jadi kalau teman-teman blokir chat WhatsApp DC, maka dia akan terus-terusan mengganggu kontak emergensi dan bahkan sampai mengganggu telepon tempat Anda kerja. Makanya hal-hal seperti itu untuk mengurangi tingkat resiko ke teror kondar. Itu poinnya sudah gue jelaskan. Lalu kenapa Bang kalau misalkan dalam waktu 1 minggu itu gue harus hapus? Karena kalau Anda sudah arsipkan lalu Anda menghapus chatnya, maka ketika dia WA lagi dengan nomor yang sama, tentu notifnya akan muncul di dalam text bar HP teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau hapus, nanti tunggu 1 minggu, Anda arsipkan dulu, Anda kumpulkan. Nanti kalau sudah 1 minggu sudah banyak, baru hapus secara seluruhnya. Ya, dan selanjutnya masalah keluar kondar. Nah, teman-teman, yang Anda harus tahu bahwa aplikasi dari validator e-commerce seperti Akulaku, Kredivo, dan Shopee, mereka ini ada akses kontaknya. Tentu teman-teman yang saat ini melihat akses kontaknya bakalan ketakutan, apakah kontak gue ini telah disandap, apakah telah diambil isi kontak gue. Teman-teman gak usah takut, ya, gak usah takut untuk akses kontaknya. Itu hanya sebuah pertemanan saja. Akses kontak di dalam filter itu tidak bisa mengambil kontak teman-teman. Ini menurut pandangan gue bro ya. Tapi teman-teman yang mengerti tentang APK, gue mohon banget kalau misalkan gue ada yang keliru dalam ucapan gue. Tapi ini menurut pandangan gue ya bro. Dia tidak bisa mengambil isi kontak, namun
itu hanya untuk afiliasi dari pertemanan kontak. Jadi kalau teman-teman save nomor teman Anda yang terdaftar di Kredivo, maka sama-sama saling tahu. Kalau teman-teman punya akun Shopee, teman-teman bisa melihat teman kalian yang terdaftar di akun Shopee. Sama halnya dengan Facebook. Kalau teman-teman punya Facebook, nge-save nomor teman kalian, pasti bakalan muncul di dalam daftar rekomendasi pertemanan. Itu fungsinya ya bro, kalau untuk paylater. Jadi teman-teman gak usah takut untuk DC-nya melakukan keluar kondar. Teman-teman jangan takut kalau APK-nya itu bisa meretas isi kontak. Jangan takut bro. Nah kebanyakan sumber informasi yang gue dapatkan dari member-member gue, bang gue galbay di akun aku di Shopee dan di Kredivo, biasanya melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Nah biasanya penagihan di luar kontak emergensi kalau kalian galbay di paylater, tentu dia itu mendapatkan dari histori pembelian teman-teman. Kalau teman-teman ngisi pulsa, nah nomor itulah yang bakalan kena ditagih untuk reminder atau diteror. Jadi mereka itu bisa melihat histori pembelian. Misalkan teman-teman di Tokopedia bayarnya pakai akun aku, nah mereka bisa tahu di sana. Bukan semata-mata dia itu mengambil isi kontak teman-teman. Oke, jadi teman-teman dengan informasi ini jangan takut lagi kalau APK-nya ini telah meretas. Bukan ya bro, ini menurut pandangan gue yang teman-teman paham tentang APK. Di sini kalau gue ada yang keliru dalam ucapan gue mohon banget. Gue mohon maaf banget ya bro. Tapi ini menurut asumsi gue, menurut pandangan gue, karena aplikasi ini gue dalemin ternyata dan tidak mengakses kontak. Dan gue juga pernah melaporkan kepada Akulaku, dia juga mengatakan itu tidak mengakses kontak. Ya, jadi teman-teman gak usah takut kalau APK-nya itu telah mengakses kontak, tapi bukan ya bro. Dan selanjutnya teman-teman, di sini gue disclaimer, dalam 3 pembahasan ini, Akulaku, Shopee, dan Kredivo, gue tidak membela satu sama lain. Tapi gue memberikan informasi agar teman-teman tidak keliru, agar teman-teman tidak takut kalau galbay di Akulaku dan Shopee dan dari Kredivo. Bagaimana cara untuk menghindari dari ketiga filter ini? Ya, kalau teman-teman ngontrak, teman-teman mungkin bisa pindah rumah. Tapi kalau teman-teman rumahnya ini sendiri, rumah pribadi, kalau teman-teman kerja, DC-nya bertemu dengan orang rumah, Anda harus bisa kong kali kong dengan orang rumah. Bagaimana cara berkong kali kong dengan orang rumah? Anda arahkan orang rumah, kalau DC datang, Anda bilang, ya, mohon maaf Pak, untuk Pak Roni tidak ada di rumah Pak, karena dia sudah pindah rumah, karena dia saat ini sudah ngekos di dekat kerjaannya. Lu bisa beralasan seperti itu aja. Lu bisa memberikan sebuah edukasi seperti itu. Arahan-arahan dan himbau. Arahan-arahan dan teman-teman, arahan-arahan untuk orang rumah khususnya. Jadi teman-teman saat galbay di 3 filter ini, di DC, jangan takut buang halusinasi Anda tentang DC lapangan. Jangan takut, lebih baik Anda didatangi sama DC lapangan daripada Anda takut dengan DC lapangan dan akhirnya Anda punya penghasilan, punya pekerjaan anjur cuman gara-gara takut sama DC lapangan. Justru kalau teman-teman sudah didatangi DC lapangan, bersyukurlah karena itu adalah penagihan tahap akhir. Kalau Anda sudah didatangi sama DC lapangan, Anda tidak akan diteror-teror, Anda tidak akan didatang-datangin lagi selama 1 bulan. Jadi kalau teman-teman sudah galbay di atas 1 bulan dalam penagihan desa lapangan, lebihnya itu tidak akan datang sama desa lapangan. Kenapa? Karena desa lapangan itu punya masa expired dalam penagihan. Mungkin segitu aja informasinya, gue nggak panjang-panjang. Yang mau join ke dalam grup Telegram silakan saja, langsung klik link di dalam deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam galbay, tetap semangat dan selalu support dan dukung channel ini agar channel ini bisa berkembang. Bye bye.